Shalom Bapak Ibu rekan-rekan semua. Malam hari ini kita bersyukur kita beribadah bersama-sama. Kita memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian ini bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kemuliaan-Mu kekal selamanya. Terpuji namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sorakan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, haleluya. Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Yo. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kami satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, haleluya Tuhan. Oh, oh, Yesus, Yesus. Shalom Bapak Ibu rekan-rekan yang luar biasa. Puji Tuhan kita bisa sama-sama beribadah di ibadah tengah minggu online GKD Jakarta Utara.
Kami GKKD Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dengan penuh sukacita. Yuk kita sama-sama beribadah kembali di ibadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara setiap hari Kamis jam 19.30 di YouTube kesayangan kita semua ya. Boleh juga di-share linknya saat mau mulai beribadah supaya keluarga kita, teman-teman kita bisa beribadah bersama-sama dengan kita ya. Oke, selanjutnya kami mempersilakan ya, mengundang dan mengajak Bapak Ibu teman-teman semua yang ingin memberikan persembahan, silakan berikan persembahannya melalui transfer bank, OVO ataupun GoPay ya, yang tertera di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, selanjutnya pengumumannya diadakan doa online melalui Facebook di GKKD Jakut setiap hari Senin dan Rabu pukul 8 malam. Jika Bapak Ibu rekan-rekan semua juga mempunyai pokok doa atau beban doa yang ingin sama-sama didoakan bersama-sama dengan leaders di GKKD Jakut, silakan hubungi nomor hotline yang tertera di layar monitor Bapak Ibu semua ya. Dan ayo mari kita sama-sama ikut berdoa untuk mendukung dan memperkatakan setiap pemulihan dan kesembuhan atas bangsa dan kota kita, bangsa Indonesia dan Jakarta, bahkan setiap perekonomian dan setiap kehidupan kita, biar semua terus dipulihkan dan dibangkitkan, terus menerima kelimpahan. Yes, amin. Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang luar biasa, kita mau datang dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau terus semakin dekat sama Tuhan. Kita mau terus menyerahkan setiap hidup kita sama Tuhan. Mungkin saat ini gak mudah dalam keadaan sekarang buat kita untuk berseru sama Tuhan. Mungkin sepertinya keadaan terbatas buat setiap kita datang sama Tuhan. Tapi kita jangan pernah lihat keadaan kita Bapak Ibu teman-teman semua. Tuhan dekat sekali dalam hati kita, dalam hidup kita. Dimanapun waktu kita mau bersekutu sama Tuhan, bersekutu datanglah. Pasti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tidak pernah terbatas Bapak Ibu. Kita berserah, kita naikkan syukur kita sama Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Yes, my Lord. Inilah setiap hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Yes, haleluya. Mendekat merasakan damai Tuhan. Yes, my Lord. Ini setiap kami Tuhan. Inilah hidupku, ku berikan kepadamu. Ini hati kami Tuhan. Inilah hatiku, ku berikan bagimu.
kepadamu Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Tempat kami berserah. Engkau kota benteng kami Tuhan. Engkau yang hidup buat setiap kami. Penyelamat kami Tuhan. Oh terima kasih. Kau ada bersama kami. Kau yang sertai kami. Oh Yesus. Kami mau dekat. Kami mau melekat kepadamu. Penyelamatku. Penyelamat yang hidup atas kami. Yes Lord, padamu kami berserah Tuhan. Yes God, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Percaya padamu, penyelamatku, padamu, hanya padamu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku, ku percaya, ku percaya padamu, penyelamatku, ku percaya padamu, penyelamatku. Yes, haleluya Tuhan. Shalom, selamat malam. Luar biasa. Tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman ya. Walaupun kondisi sekarang ini kita harus tetap semangat. Kita percaya bahwa Tuhan Allah bersama dengan kita. Amin. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan atas setiap kami di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Bicaralah Engkau supaya kami dikuatkan, teguhkan, supaya kami semakin mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Di dalam segala persoalan, di dalam segala masalah, dan di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom sekali lagi, selamat malam. Luar biasa. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang bersama dengan kita dalam ibadah tengah minggu GKKD Jakarta Utara, ya, kita semua di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Sehat selalu, tetap semangat, amin. Yes, walaupun ada kondisi sekeliling kita yang membuat kita mungkin merasa tertekan atau kita merasa takut dan sebagainya, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kekuatan untuk kita bisa bersama dengan Dia menghadapi persoalan ini. Amin. Ya. Baik, tema kita pada malam hari ini, topik firman Tuhan adalah kekuatanku ada padanya. Kekuatanku ada padanya. Ya. Jadi saudaraku, teman-teman yang saya kasihi, bahwa hanya Allah lah tempat kekuatan dan perlindungan kita.
Ya, mungkin ketika kita menghadapi corona, kita menghadapi sakit, penyakit, keadaan ekonomi, usaha yang mungkin mengalami kesusahan, kesulitan, saya mau kasih tahu bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah, ya, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan di tengah kondisi dan permasalahan ini, Tuhan bisa banyak bekerja. Bahkan ada terobosan-terobosan dalam bidang-bidang yang Tuhan mau pada kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua untuk kita kembali melihat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan kita, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita dalam segala perkara. Ya, Paulus pernah berkata dalam kitab Filipi, dalam segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, luar biasa. Ya. Nah, dalam firman Tuhan tertulis, saya bacakan di dalam Yeremia 16 ayat 19, ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan, kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, tiada dewa kesia-siaan yang satu pun tidak berguna. Wow, katakan bahwa hanya Tuhan kekuatan, hanya Tuhan tempat pelarian. Jadi yang lain itu hanya menipu, kesia-siaan, berharap kepada yang lain, berharap pada dewa-dewa lain, itu kesia-siaan. Itu hanya tipuan dewa-dewa penipu, ya. Katakan bahwa satu-satunya kekuatan dan tempat pelarian kita adalah Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri. Amin. Saudaraku, kita tahu bahwa ketika kita diciptakan, manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya sebenarnya di dalam manusia yang diciptakan oleh Tuhan ada potensi ilahi, ada hikmat ilahi, ada kekuatan ilahi yang Tuhan taruhkan kepada manusia yang diciptakan. Berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tidak ada dikatakan makhluk ciptaan yang lain dikatakan aku menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi hanya manusialah yang dikatakan seperti itu. Berarti ada benih ilahi, ada kuasa ilahi pada manusia itu, ada hikmat, bahkan ada kepintaran hikmat surgawi unlimited, ya. Nah, tapi pada kenyataannya ketika Tuhan sudah menaruhkan itu, ada hikmat, ada kekuatan ilahi, ada potensi ilahi. Manusia ternyata jatuh dalam dosa. Dan akhirnya apa? Rohnya. Seharusnya rohnya itu terkoneksi dengan Tuhan. Rohnya terpisah dengan Tuhan. Dan akhirnya dia jatuh dan iblis masuk. Potensi-potensi ilahi yang ada di dalam manusia dipakai sama si iblis. Walaupun sebenarnya dia sudah ada. Kekuatan yang ada dalam diri manusia dipakai sama si iblis. Untuk satu sama lainnya saling menghancurkan. Ada ditaruhkan hati yang kebenci, hati yang menipu dan sebagainya. Karena rohnya sudah terpisah dengan Allah. Tetapi manusia saat itu memang luar biasa tetap karena sudah ada benih-benih ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita yang sudah punya potensi kekuatan Allah, benih ilahi daripada Allah, ya. Ini semua ini benar-benar terkoneksi dengan roh Tuhan. Sehingga kekuatan yang daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan itu terkoneksi dan sehingga kemampuan dan kekuatan kita itu sungguh Tuhan yang memakai kita untuk menjadi alatnya. Ya. Nah, saudaraku kasih, teman-teman yang luar biasa, kita saat ini dihadapkan dengan kondisi yang hari demi hari mungkin tidak terlalu baik secara kasat mata.
corona terjadi peningkatan. Banyak orang meninggal karena corona. Banyak orang yang tidak bisa dirawat di rumah sakit. Banyak orang yang bahkan dia hanya pasrah di rumah karena tidak bisa lagi untuk ke rumah sakit. Dan juga kondisi di mana kondisi seperti ini, usaha dan sebagainya semakin menurun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita menyerah? Apakah kita ya sudah seperti ini? Apakah kita tidak punya power untuk bisa, paling tidak untuk tetap kuat dan stay di dalam Tuhan, dan bahkan bisa mengalahkan segala ketakutan, segala kuasa pergumulan, bahkan kita bisa menang di dalam banyak hal, bahkan kita mengalami terobosan dalam usaha keuangan, anak-anak juga dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya ya, iblis memutarbalikan, iblis membuat pikiran kita, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak mampu, kamu tidak mungkin bisa merubah sesuatu, kamu sebentar lagi kamu akan jatuh, sebentar lagi kamu akan terpapar dan sebagainya. Padahal kita punya Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan sudah menaruhkan benih-benih kedahsyatan kepada kita. Nah, saudaraku kasih, yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita melihat bagaimana Tuhan ingin bahwa kita harus bergantung, harus terkoneksi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya tadi firman Tuhan katakan bahwa sungguh kekuatanku daripada Tuhan, dan kota bentengku ada daripada Dia. Ya, gimana caranya saudaraku? Ya. Nah, di dalam Yohanes 15 di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon dengan pengusaha dan pohon, ya. Dikatakan kalau tidak berbuah maka dipotong, ya. Nah, saudaraku, untuk kita tetap punya kekuatan daripada Tuhan, kita harus terkoneksi dengan sumber kekuatannya itu, ya. Kita harus terkoneksi dengan roh yang merupakan sumber kekuatannya itu, yaitu Yesus Kristus, Allah kita sendiri, supaya kita bisa kuat menghadapi dan bahkan bisa mengalahkan persoalan-persoalan itu sendiri. Saudara, dikatakan Yesus mengatakan kalau tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15. Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudnya ini? Padahal kita bisa melakukan, kita sanggup melakukan. Tapi kok Yesus mengatakan tanpa aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kurang lebih sebegini. Memang benar manusia bisa melakukan sesuatu, bisa menolong dirinya sendiri, bisa tegar, bisa kuat, ya, bisa melakukan sesuatu yang hebat, luar biasa gitu ya. Bisa, karena apa? Emang dari waktu ketika Tuhan diciptakan, dia punya potensi dan kekuatan ilahi. Karena manusia diciptakan dari gambar dan rupa Allah, ya. Namun Yesus mengatakan kalau tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Artinya kalau apa yang kita lakukan tanpa Yesus, maka kita tidak mengalami perkenanan, kita tidak mengalami anugerah kasih daripada Tuhan. Kita boleh melakukan sesuatu yang besar, tetapi kalau tanpa Yesus, maka hasil yang kita lakukan itu, ya, akan membuat tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak berdampak bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kenapa Yesus mengatakan supaya kita Yesus mengatakan tanpa
Yesus kita tidak akan berbuat apa-apa. Karena walaupun kita sudah melakukan sesuatu, ya, walaupun kita melakukan sesuatu, kita akan juga apa? Kita juga akan bisa pada saatnya nanti kita akan hancur, kita akan kecewa, kita akan mengalami penderitaan yang lebih lagi dan sebagainya. Ya, rapuh saudara, rapuh. Ya, itu sebabnya tanpa aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus ingin apa yang dilakukan kita, ya, itu mempunyai dampak bagi pekerjaan Tuhan. Apa yang dilakukan kita itu berbuah dan berbuah, harus berbuah, harus menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan mau. Ya, sehebat apapun kalau tidak berbuah, tidak memberikan pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, Tuhan bilang kamu tidak melakukan apa-apa untukku. Wow. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Ya, di dalam persoalan permasalahan ini harus satu-satunya terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kitab Yeremia. Ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, artinya orang yang melihat bahwa Tuhan kekuatan, satu-satunya kekuatan, ya, akan diberkati. Amin. Kemudian juga di dalam firman Tuhan disebutkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan mempunyai kekuatan baru, ya, seperti raja wali, wow, yang terbang tinggi, ya, dia tidak akan pernah lelah, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti raja wali yang terbang, semakin ada badai, semakin dia terbang tinggi, ya. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Wow, luar biasa saudara, ya. Nah, bagaimana kita tetap terkoneksi dengan Tuhan? Dalam kitab Yohanes 15 ini dikatakan ini, kita di mana pohon itu harus sampai ke akarnya, dan ketika akarnya tertanam di tanah yang subur, maka dia akan berbuah, ya. Artinya, saudaraku, kita harus ada tertanam juga di dalam firman, kita tertanam juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga ada satu persekutuan yang indah di dalam firman Tuhan. Itulah supaya kita mengalami hari demi hari, kekuatan demi kekuatan daripada Tuhan. Hari demi hari, ya. Membaca firman Tuhan, bersekutu, melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka ada kekuatan baru, bahkan lebih lagi daripada sebelumnya, ya. Itu sebabnya saudara, kita harus bergantung kepada Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Ya. Apalagi di saat-saat sekarang ini, ya, satu-satunya untuk membuat kita kuat adalah membuat kita tegar, membuat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan di dalam segala perkara ketika kita bergantung kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan kita, Dialah sumber kekuatan kita. Ada 3 hal di sini saya sebutkan, ya, untuk supaya kita bergantung pada Tuhan, yaitu menempel kepada Kristus. Yaitu apa saudaraku? Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita punya hubungan intim yang melalui firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya. Kita juga punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa.
mengasihi orang-orang miskin, mengasihi orang-orang yang sakit. Sehingga ada dari hal ini kita punya kekuatan baru untuk kita tetap tegar dan kuat menghadapi masa-masa ini. Amin. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara punya suami istri atau suami istri dan anak-anak, berdoa bersama setiap hari. Lakukan pujian dan penyembahan, ya, supaya kita terkoneksi sehingga kekuatan daripada Allah mengalir. Amin. Ya, kalau saudara, teman, adik-adik belum punya atau masih muda, ya, buat persekutuan-persekutuan yang indah dengan teman-teman saudara-saudara. Bleskom, ya, lakukan pujian penyembahan. Mungkin melalui online untuk sementara ini, no problem, ya. Supaya apa? Iman kita, roh kita dikuatkan oleh Allah. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau lakukan. Amin. Oke, tetap semangat, ya. Tetap luar biasa. Karena kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Kekuatan kita hanya daripada Dia yang memampukan kita melakukan segala sesuatu. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Oke, kita akan tutup firman Tuhan pada saat ini, ya. Saya akan sedikit sebelum tutup, saya akan sedikit bersaksi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang saya cintai, ya. Walaupun kita mengalami kondisi, bahkan juga saya mengalami tekanan, ya. Tetapi saya terus membangun dengan istri, membangun hubungan dengan Tuhan, maupun pujian dengan anak-anak, walaupun anak-anak di luar kota, kami tetap terkoneksi dengan anak-anak. Sehingga apa? Kami saling menguatkan dan berdoa sehingga kami kuat menghadapi persoalan ini. Dan puji Tuhan, ya, berkat Tuhan melimpah juga atas kami, ya. Berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan, juga roh, juga apa yang terjadi juga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Kita bisa memberkati orang lain, kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, khususnya yang mengalami corona ini. Kami bisa mendoakan, kami bisa bersama-sama bagaimana untuk saudara-saudara kita tetap dikuatkan. Dan akhirnya kami mengalami satu sukacita Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Itu adalah anugerah Tuhan, anugerah yang luar biasa. Wow, luar biasa. Mari kita berdoa, kita akan tutup. Mungkin saudaraku yang kekasih, Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman yang luar biasa ini, mungkin kamu pada saat ini ada persoalan, pergumulan di tengah-tengah kondisi COVID di tengah-tengah kota kita. Saya mau kasih tahu, hanya Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita. Datanglah kepada Tuhan. Carilah wajahnya, ya, sehingga engkau akan mengalami kekuatan baru seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Datanglah kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa bagi saudara-saudara, teman-teman yang mengalami sakit penyakit lebih dulu. Saya mau berdoa, Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudaraku yang mengalami sakit penyakit, saudara-saudaraku yang mengalami terkena COVID, baik itu di isolasi mandiri di rumah, di perawatan rumah sakit maupun di UGD maupun di ICU. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada saudaranya juga Tuhan yang mengalami itu. Kami berdoa Tuhan jamah, ada kesembuhan, ada pemulihan yang ajaib bagi saudara-saudaraku ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan yang sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Hamba juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, mungkin mengalami kemunduran, mungkin juga gajinya menurun, dan mungkin juga mencari pekerjaan tidak dapat. Saya mau kasih tahu, itu pikiran manusia, tetapi Tuhan, kita punya Tuhan yang besar. Datang kepada Tuhan. Tuhan
sanggup melakukan perkara-perkara yang bahkan tidak terpikirkan manusia. Saya berdoa bagi saudaraku untuk keadaan keuangan, finansial, usaha, pekerjaan di dalam juga di dalam kantor-kantornya. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudaraku, untuk saudara-saudara teman-teman yang dalam pekerjaannya, dalam usahanya mengalami satu tekanan. Kami berdoa, kuatkan, teguhkan. Kami berdoa, berikan pertolongan, dan kami berdoa terobosan keuangan demi nama Yesus. Ada terobosan demi terobosan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Hamba juga mau berdoa, saya mau berdoa juga untuk adik-adik yang masih sekolah di kampus-kampus. Masih di sekolah SMP, SMA, di kampus. Mungkin kesulitan dalam belajar melalui online. Kami berdoa supaya kalian diberikan hikmat untuk bisa mengikuti pelajaran melalui online. Dan juga kesulitan dengan kuota-kuotanya yang harus dibeli. Dan kita berdoa, Bapak Surgawi berikan hikmat dan kemampuan surgawi dalam mengikuti setiap pelajaran. Baik itu di rumah Tuhan, melalui online, Engkau berikan kemampuan, pikiran, kejeniusan, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapak, dan semua biaya kebutuhan yang mereka butuhkan, yaitu kuota-kuota internet dan sebagainya, dan HP yang baik, mungkin juga perlu laptop. Yang berdoa, Engkau tolong sediakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Mungkin juga saudaraku ada yang masih ragu. Saya terakhir mau berdoa untuk saudara-saudara teman-teman yang masih ragu keselamatan. Terimalah hanya melalui Yesus keselamatan itu. Ya, kalau masih ragu, ikutin doa saya, katakan, Tuhan, saya butuh keselamatan. Ampuni segala dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengampuni dan menyelamatkan. Saya saat ini menerima Engkau, Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk ibadah tengah minggu. Dan juga kita akan ada doa-doa juga yang kita terus berdoa untuk bangsa dan negara. Shalom, terus kuat, sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you.